Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ibu ambil dulu. Jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya. Ingat untuk minggu depan di pukul yang sama seperti jam kuliah mulainya akan diberikan UAS dimulai dari planaritas ya. Jadi pertemuan ke-13, 14, 15 berapa lamanya pengerjaan UAS itu tergantung dari tipe soal yang nanti Ibu set gitu ya. Kalau ternyata mengharuskan menjawabnya agak lama, berarti lama gitu. Tapi sepertinya kalau teori graf tidak akan ada yang lama-lama banget gitu. 1 jam 15 menit mungkin itu sudah maksimal gitu. Ya, tapi nanti diperhatikan saja kalian walaupun belum bisa mengecek soalnya, keterangannya kan sudah bisa dibaca gitu. Nanti bisa dilihat ya. Oke, Ibu mulai. Santi Puji. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Daita. Daita. Ulta. Hadir, Bu. Diah Putri. Hadir, Bu. Anggraini. Hadir, Bu. Febrianti. Hadir, Bu. Krisda. Hadir, Bu. Vira. Hadir, Bu. Tasha. Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Andini. Hadir, Bu. Nada. Hadir, Bu. Natalia. Hadir, Bu. Miranda. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Gaya. Hadir, Bu. Fauzi. Hadir, Bu. Riren. Leni. Hadir, Bu. Salia. Ega Puspita. Hadir, Bu. Merli. Hadir, Bu. Tria. Hadir, Bu. Mutasha. Antonia. Hadir, Bu. Antonia ini laki-laki atau perempuan ya? Perempuan, Bu. Oh, jadi ngelihatnya ya nianya ya, jangan ngelihat Antonnya gitu ya. Iya, Bu. Iya kan membingungkan gitu kalau nggak ada mukanya apalagi. Nur Variansyah. Hadir, Bu. Nah ini juga Nurnya kan bisa laki-laki, perempuan, tapi ada Muhammad depannya Pak. Confirm laki-laki. Raihanul. Hadir, Bu. Hudvina. Hadir, Bu. Fitriana. Hadir, Bu. Mutiara Salsabila. Hadir, Bu. Diarni. Hadir, Bu. Clarita. Hadir, Bu. Akmal. Hadir, Bu. Helena. Ibnul. Hadir, Bu. Sahril. Hadir, Bu. Joy. Hadir, Bu. Kariena. Hadir, Bu. Jeremy. Hadir, Bu. Sherly. Hadir, Bu. Rosita. Hadir, Bu. Hadir ini hadir, Bu. Ya. Siapa lagi nih? Aprilia. Hadir, Bu. Yahya. Hadir, Bu. Intan. Hadir, Bu. Ayu Dwi. Hadir, Bu. Yuda. Hadir, Bu. Neta. Hadir, Bu. Alfia. Hadir, Bu. Ardianto. Ada, Bu. Oke.
Kita lanjutkan materi kita terakhir. Kalau kemarin kita berbicara vertex coloring atau pewarnaan vertex, maka kali ini harus juga ada edge coloring atau pewarnaan busurnya. Kita lihat sama-sama. Ya. Capaian pembelajaran pada pertemuan ke-15 ini, pertama, mahasiswa itu harus mampu menjelaskan istilah pewarnaan busur, pewarnaan busur, dan indeks kromatik. Kemudian bisa menggunakan teorema Fiesing untuk dua-dua versi. Nanti ada yang extended version juga dari Fiesing. Jadi dua-duanya harus bisa digunakan. Kemudian juga bisa menggunakan teorema Shannon dan teorema Konik. Yang ketiga, bisa menggunakan algoritma greedy untuk mewarnai busur graf. Kemudian yang terakhir itu bisa menjelaskan apa arti printed circuit problem, kemudian ada namanya masalah matching, dan juga ada masalah beragam rute bis. Dan bagaimana problem-problem atau masalah-masalah tersebut bisa direpresentasikan sebagai masalah dekomposisi busur. Jadi kita lihat yang pertama adalah edge coloring, pewarnaan busur. Ada masalah pewarnaan wire. Jadi ada insinyur mau membuat panel display di mana komponen elektrik A, B dan seterusnya itu dihubungkan satu sama lain. Wire yang dihubungkan itu digabungkan menjadi satu dalam suatu kabel. Dengan wire itu dihubungkan ke A yang muncul pada salah satu lubang di panel. Sedangkan yang dihubungkan ke B muncul di lubang yang lain. Dan seterusnya. Untuk membedakan wire yang muncul di lubang yang sama, maka haruslah diwarnai berbeda. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menentukan jumlah minimum warna yang diperlukan untuk keseluruhan sistem? Ini dipropose atau diusulkan oleh Shannon tahun 49. Untuk menginvestigasi masalah, kita tunjukkan titik koneksi sebagai vertex dari graf, wire-nya itu sebagai busur. Misal di gambar ini kita punya 6 komponen. Jadi ada satu panel dengan 6 komponen. A sampai F. Ya. Vertex B itu punya 5 busur yang insiden. Ini kan nih. Karena semua busur itu haruslah warnanya berbeda. Ya kan? Karena dia bertemu di satu vertex yang sama. Artinya kita perlu 5 warna. Kenyataannya 5 warna itu cukup. Seperti yang ditunjukkan di gambar bawah ini. Ini salah satu setting warnanya. Sama seperti pada vertex, ini bedanya hanya di busur. Jadi angka itu menunjukkan warnanya. Gitu ya. Oke. Kemudian kita berbicara indeks kromatik. Penugasan warna pada wire tadi di contoh sebelumnya itu bisa dimunculkan sebagai definisi berikut ini. Kalau kita punya graf G yang tidak punya loop, maka pewarnaan busur dari G adalah penugasan paling banyak K warna ke busur G. Sedemikian sehingga sebarang 2 busur yang bertemu di satu vertex akan diwarnai warna yang berbeda. Kalau G punya K warna busur, maka G disebut KH colorable atau K yang dapat diwarnai busurnya. Kemudian ada istilah indeks kromatik si aksen G, yaitu jumlah K terkecil di mana G adalah KH colorable. Ya.
Kita lihat berikutnya di contoh wire tadi, graf G punya chromatic index atau indeks kromatiknya 5 ya kan tadi, karena kita cari ada 5 warna yang diperlukan. Terlihat dari salah satu vertex tadi yang memiliki 5 busur yang insiden dengannya. Oke, berikutnya catatan definisi tadi hanya berlaku untuk loop, untuk graf yang tidak punya loop. Kenapa? Karena kalau ada loop, kan tadi vertex itu kalau insiden dengan busur maka harus warnanya berbeda. Sedangkan loop itu kan ujung dan akhirnya sama di satu vertex tersebut. Jadi tidak mungkin ada loop pada graf itu untuk mewarnai suatu busur. Nggak mungkin warnanya separuh-separuh gitu kan. Oke. Jadi loop tidak dimungkinkan tapi masih dimungkinkan untuk busur ganda. Itu ya. Karena pengenalan tentang busur ganda bisa mengubah indeks kromatik seperti contoh tadi ya kan. Kita jadi tahu bahwa indeks kromatik untuk graf tersebut ternyata 5 karena ada 5 busur ganda yang ada di satu vertex. Ya. Biasanya kita tunjukkan warna untuk busur sama pakai bilangan ya kan 1 2 3 dan seterusnya ke busur tersebut. Contoh diagram A dan B punya warna yang berbeda masing-masing busurnya. Yang ini 5, yang ini 4. Tapi yang ini bukan 5 warna. Karena apa ini? Karena ada yang insiden dengan vertex yang sama tapi memiliki warna yang sama juga. Itu bukan gitu ya. Bukan 5 warna. Karena G di gambar tadi punya 4 warna, kalau kita gambarkan secara secara eksplisit, maka si aksen G kurang dari sama dengan 4 yang merupakan batas atas untuk si aksen G. Dan juga kita juga lihat di gambar tadi, graf G juga memuat 4 busur yang bertemu di vertex yang sama. Ya, vertex yang punya derajat 4. Karena itu harus warnanya beda juga. Jadi si aksen G juga lebih dari sama dengan 4 yang merupakan batas bawah dari si aksen G. Kita lihat ini, ya kan? Ini juga ada vertex yang derajat maksimumnya 4. Jadi secara eksplisit kita lihat warnanya 4 dan kalau kita lihat vertex yang derajatnya paling tinggi juga punya 4 busur yang insiden dengannya. Jadi kita peroleh batas bawah dan batas atas. Kalau kita combine, kita kombinasikan, kita gabungkan batas atas dan batas bawah tadi, maka akan diperoleh si aksen G sama dengan 4. Jadi pertanyaannya sekarang kita bagaimana mau menentukan indeks kromatik. Tadi sudah dilihat mengenai batas atas untuk si aksen G yang dibentuk dengan cara menggambar secara eksplisit warna untuk graf G. Ya kan, sama seperti pada vertex minggu lalu. Nah, sekarang untuk batas bawahnya dicari dengan menentukan derajat vertex tertinggi. Jadi kalau dilihat tadi, G memiliki vertex derajat 3. Kalau misalkan G punya vertex derajat 3, ya berarti si aksen G-nya lebih dari sama dengan 3 batas bawahnya. Kalau kita bisa mendapatkan batas bawah dan batas atas nilainya sama, maka si aksen G itu sama dengan nilai yang sama tersebut. Jadi untuk contoh berikut ini, busur di graf G bisa diwarnai 5 warna. Kalau kita lihat ini kan bisa diwarnai 5 warna. Berarti si aksen G-nya untuk batas atasnya adalah kurang dari sama dengan 5. Kemudian kita juga lihat nih ada vertex yang derajatnya 5 ya kan. Jadi si aksen G-nya juga adalah lebih dari sama dengan 5 batas bawahnya. Ini UB batas atas dan ini LB batas bawah. Karena nilainya sama berarti
si aksen G-nya adalah 5. Ya. Catatan jika graf G punya M busur, maka si aksen G-nya pasti kurang dari sama dengan 5. Sama dengan M, sorry. Akan tetapi batas atas ini biasanya kurang baik. Dan pertidaksamaan akan berubah menjadi sama dengan, yaitu si aksen G sama dengan M, kalau G-nya adalah graf bipartit lengkap yang bentuknya adalah K1M. Ya, jadi satu set cuma satu vertex dan vertex lainnya adalah M buah. Ya. Ada batas atas yang lebih baik yang diberikan oleh Vizing dan Shannon. Untuk graf simple, Vizing membuktikannya di tahun 63 yang dinyatakan tanpa bukti. Nah, ini. Misalkan G adalah graf sederhana, berarti kita berbicara grafnya harus sederhana. Punya derajat vertex maksimumnya D, maka berlaku seperti ini. Mirip juga dengan yang dinyatakan oleh siapa di masalah pewarnaan vertex. Ya. Jadi si aksen G-nya yang menunjukkan indeks kromatik, ya, dan D plus 1 derajat vertex maksimum. Jadi teorema ini menyatakan bahwa jika G adalah graf sederhana dengan derajat vertex maksimumnya D, maka indeks kromatiknya itu D atau D plus 1. Ya. Jadi kita punya dua kelas utama, yaitu si aksen G-nya D dan si aksen G-nya sama dengan D plus 1. Graf di contoh soal ini, di soal, di latihan ini akan bisa dilihat hal yang mungkin ya. Bisa dilihat ya, nanti dikerjakan sendiri. Di sini kita lihat ada namanya teorema Vizing yang extended versionnya. Kalau tadi kan yang yang versi pertamanya. Nah, di sini yang versi extended-nya, G itu adalah graf yang punya derajat vertex maksimumnya D, tapi juga punya H, yaitu apa? Jumlah busur maksimum yang menghubungkan sepasang vertex. Jadi berapa yang paling maksimum busur itu? Jadi hubungannya sebenarnya dengan multiple edges nantinya. Maka nilai si aksen G itu antara D dan D plus H. Di contoh graf di bawah ini, D-nya ada 3, ya kan? Derajat vertex maksimumnya kan 3 nih. Kemudian H-nya ada 2 nih. 1, 2. Jumlah busur yang sama di pasangan vertex. Karena ada 2 busur yang menghubungkan pasangan vertex, jadi lower bound-nya juga 3 gitu ya, karena lihat dari jumlah vertex. Dan upper bound-nya adalah 5, yaitu 3 plus 2. Ya. Jadi kenyataannya kalau kita lihat di secara eksplisit ini, si aksen G-nya adalah 4. Ya. Batas atas lain dari indeks kromatik G diperoleh di teorema Shannon di bawah ini. Jadi untuk G graf dengan derajat vertex maksimum D, maka kalau dia genap antara 3D per 2 sampai D, kalau dia ganjil antara 3D min 1 per 2 dan D. Jadi untuk contoh graf di atas tadi, karena dia derajat vertex yang maksimumnya 3 berarti ganjil, kita pakai rumus ini 3D min 1 per 2 ya kan, berarti 3 kali 3 9 min 1 per 2 yaitu 4, jadi si aksen G-nya adalah dari 4 sampai D itu 3 ya kan, dan kita peroleh 4 gitu. Itu menurut teorema Shannon. Jadi summarize-nya di sini kita lihat untuk mencari indeks kromatik si aksen G dari graf G tanpa loop, untuk mencari batas atasnya adalah yang mungkin pertama jumlah warna dari pewarnaan busur secara eksplisit, kemudian jumlah M busur dalam G, kemudian D plus 1 di mana D
derajat vertex maksimum dalam G, asalkan G-nya tidak punya busur ganda. Jadi di Ising itu tidak punya busur ganda. Kemudian D plus H kalau dia ada extended versionnya. Kita punya H, yaitu jumlah busur maksimum yang menghubungkan sepasang vertex. Kemudian bisa 3D per 2 juga menurut teorema Shannon kalau D-nya genap. Dan 3D min 1 per 2 kalau D-nya ganjil menurut Shannon teorema juga. Ya. Kemudian untuk batas bawah yang mungkin hanyalah satu-satunya yaitu D, derajat vertex maksimum dalam G. Oke, berikutnya pengklasifikasian beberapa graf sederhana. Kita masih mempertimbangkan dua kelas tadi ya kan, yang aksen sama dengan D dan si aksen G-nya sama dengan D plus 1. Untuk beberapa graf mudah diidentifikasi jelas. Misalnya kalau kita mau menunjukkan grafnya siklus, CN notasinya ya kan, N-nya harus lebih dari sama dengan 3. Maka si aksen CN akan 2 kalau genap dan akan 3 kalau ganjil. Ini contoh kalau C5 dan C6. Ini C5 dan ini C6. Ya kan, warnanya 1, 2, 1, 2 dan ini harus 3. Enggak mungkin 2 atau 1 karena insiden dengan 1 dan insiden dengan 2. Ada 5 warna. Ini N5 ada 3 warna. Tapi kalau CN-nya N-nya 6 genap, maka cuma perlu 2 warna. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau kita lihat lagi juga misalnya C4. Ya. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Ya kan? Cuma perlu 2 warna. Kalau kita punya C3 ya 3 warna dong. 1, 2, 3. Itu ya. Untuk graf lengkap K5 dan K6, maka pewarnaan grafnya seperti ini. Kalau untuk K5 dan K6. Ini K5, ini K6. Ya. Maka diperoleh di sini K5 ada 5 warnanya. K6 ada 5 juga. Jadi bisa punya teorema ini. Jadi kalau kita sudah tahu graf itu graf siklus, kita tahu kalau ganjil dia 3, kalau genap dia 2. Nah, jadi nggak susah-susah ngecek warnanya berapa gitu. Kalau ternyata graf itu siklus. Graf siklus. Kalau ternyata graf lengkap, nah ini juga ada nih. Kalau dia genap, maka N-1. Kan ini K5 nih. Berarti si aksen G-nya adalah 5-1 sama dengan 4. Gitu. Sorry. Ini adalah K5. Ganjil ya. Ganjil berarti 5. Nih. Kalau K6, karena dia ganjil, berarti si aksen G-nya adalah 6-1 sama dengan 5. Nah, ini. Ya, contohnya gitu. Jadi kalau dia genap, N-1. Kalau dia ganjil, N. Ya, ini pembuktiannya menurut teorema Ising. Kalau N-nya ganjil misalnya, maka jumlah maksimum busur yang dapat ditugaskan ke warna yang sama adalah N-1 per 2. Karena kalau tidak, 2 dari busur ini akan bertemu di warna yang sama. Tapi KN kan punya tepat busurnya segini, ya kan, N dikali N-1 per 2 atau setengah N dikali N-1. Jadi warnanya harus paling tidak N. Oleh karena itu ini jadi N. Dan kalau N-nya even, ini juga ada. Ini selesaikan untuk N out dulu ya. Ini kita peroleh pewarnaan N warna busur dari KN dengan menggambarkan vertex dalam bentuk regular ya, biasa N-gon yang biasa, dan N-gon yang misalnya pentagon, heksagon dan lain sebagainya. Dan mewarnai busur dari batasnya dengan menggunakan warna yang berbeda pada setiap busur. Setiap dari busur yang tersisa kemudian diberikan warna yang sama sebagai busur batas yang sejajar dengannya.
Jadi terbukti ini kurang dari sama dengan N. Sebanyak itulah. Kalau kita combine ya jadinya sama dengan 0 untuk N yang ganjil. Yang untuk yang genap dibaca aja. Kemudian di sini ada teorema konik untuk graf G yang bipartit yang punya derajat vertex maksimumnya juga D, maka si aksen G-nya sama dengan D, khusus untuk graf bipartit. Pembuktiannya dengan induksi matematik gitu. Kalau untuk M sama dengan 1 trivial gitu berlaku. Jadi si aksen G-nya 1 dan D-nya juga 1. Sekarang diasumsikan untuk si aksen G sama dengan D untuk semua graf bipartit dengan M busur yang kurang dari M. Kita mau menunjukkan bahwa si aksen G itu sama dengan D untuk semua graf bipartit dengan M busur. Nah, misalnya kita punya graf bipartit, ini akan contoh ini graf bipartit dengan M busur dan D. Kemudian H adalah graf yang diperoleh dari G dengan membuang vertex E. Busur E, sorry. Ini busur E ini dibuang. Ya kan? Yang adjacent ke vertex V dan W. Karena H punya kurang dari M busurnya dan derajat vertex maksimumnya D atau kurang, maka terbukti dari asumsi kita berarti si aksen H-nya pasti kurang dari sama dengan D. Ya ini H itu adalah D H colorable. Kita sekarang warnai busur H dengan D color, D warna, dan gantikan busur E. Jika kita bisa mewarnai E dengan satu warna di D color, D warna, kita bisa peroleh D H coloring dari G, seperti yang diinginkan gitu. Nih. Untuk menunjukkan bahwa busur E akan selalu bisa diwarnai, kita argumentasikan sebagai berikut. Karena H diperoleh dari G, ya kan, dengan membuang busur E, maka haruslah ada paling tidak satu warna yang hilang di V, dan paling tidak ada satu warna yang hilang di W. Jika ada beberapa warna yang hilang di kedua V dan W, maka kita bisa berikan warna ini ke busur E saja. Oleh karena itu akan melengkapi DH coloring dari G. Jika tidak ada warna yang hilang di V dan W, misalkan warna blue yang hilang di V dan warna red yang hilang di W, ya, dan pertimbangkan lintasan yang dimulai di V, dan warna red, warna rednya hilang di W, ya, dan pertimbangkan lintasan yang mulai di V dan memuat seluruhnya busur warna red dan blue. Busur di lintasan tersebut haruslah berganti warnanya dan harus berganti antara vertex di kiri dan di kanannya, gitu kan? Karena tidak ada warna blue di V, ya, maka warna red yang haruslah muncul, gitu ya. Terbukti bahwa W itu tidak bisa dicapai dari V dengan red blue path. Jadi lintasan red blue nggak bisa, karena cuma bisa dicapai dengan satu warna saja, yaitu red. Sekarang kita tukarkan warna pada lintasan ini sehingga busur blue menjadi red dan busur red menjadi blue. Maka warna yang muncul di W tidak berubah dan warna red sekarang hilang di kedua vertex V dan W. Oleh karena itu bisa di-assign warna E pada busur E warna red saja yang hilang. Oleh karena itu tetap menyelesaikan pewarnaan dari busur G. Jadi statement 2 tadi juga berlaku
berlaku benar untuk semua graf bipartit punya M busur. Oleh karena itu, pernyataan itu benar untuk semua graf bipartit yang punya M busur. Untuk setiap integer positif M. Berikutnya kita lihat algoritma pewarnaan graf, pewarnaan busur. Jadi ada juga algoritma untuk pewarnaan busur yang serupalah dengan algoritma pada pewarnaan vertex. Algoritma tersebut namanya greedy. Karena apa dikatakan greedy? Karena selalu berusaha mencari yang terbaik dari setiap step-nya. Gitu ya. Kita lihat step 1, pertama kita harus tahu graf G-nya adalah grafnya adalah punya graf G dan punya list color-nya, list warnanya. Kemudian yang pertama kita harus label dulu setiap busur di sebarang cara. Jadi kamu mau mulai dari ABC-nya terserah dari mana. Kemudian langkah keduanya identifikasi busur yang belum diwarnai. Identifikasi label busur yang belum diwarnai dengan huruf paling awal dalam alfabet. Warnai dengan warna pertama dalam list yang belum digunakan untuk busur yang berwarna, yang bertemu di satu vertex. Kita ulangi langkah 2 sampai semua busur sudah diwarnai, baru hentikan. Busur G warnanya sudah diperoleh. Jumlah warna tergantung dari pelabelan yang dipilih untuk busur di langkah 1. Kita lihat ini dua pelabelan yang berbeda dari graf yang sama yang akan menghasilkan warna busur yang berbeda. Pertama kita label busur A-nya seperti ini, A, B, C, D, E-nya seperti ini. Maka secara berturut-turut kita warnai dulu dengan 1 A-nya, ya, B-nya berarti 2, kemudian C-nya ada di sini, berarti kembali lagi 1 karena tidak insiden dengan manapun. Kemudian D-nya kita warnai 3, enggak mungkin 2 karena sudah dipakai di sini, enggak mungkin 1 karena dipakai di sini, kita pakai 3. E-nya juga ini sudah ada 1, sudah ada 2, sudah ada 1, maka ini haruslah 3 juga. Kemudian F-nya ini ada 3, ini ada 1, berarti boleh 2. Kemudian di G juga sudah ada 1 di sini, sudah ada 2 di sini, dan ada 3 di sini, berarti ini haruslah 4. Jadi ada 4 warna. Kalau pelabelannya seperti itu. Sekarang kita lihat kalau pelabelannya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita warnai A-nya 1, B-nya juga 1, kemudian C-nya 2, D-nya juga 2, E-nya karena ini sudah ada 1 dan 2 berarti 3, F-nya ada 1 dan 2 berarti 3, G-nya juga sudah ada 1, 2, dan 1 di atas ini maka jadi 3. Jadi cuma 3 warna. Jadi catatan di atas, warna di sini cuma 3. Ya. Warnanya 3, vertex derajat maksimumnya juga memang 3. Jadi 3 warnanya. Jadi ilustrasi B itu hanya perlu 3 warna. Ya. Secara umum ada teorema ini, sebarang graf G ada pelabelan busur di mana algoritma greedy menghasilkan pewarnaan busur dengan si aksen G warna. So, ya. Outline proof-nya, ambil sebarang pewarnaan busur dari G dengan si aksen G warna yang dinotasikan dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan secara berturut-turut label dengan ABC, ya. Busur diwarnai 1, kemudian busur diwarnai 2, dan busur diwarnai 3, dan seterusnya. Untuk pelabelan ini berarti algoritma greedy memberikan warna 1, 2, 3 dalam urutan tersebut, sehingga hanya perlu si aksen G warna. Ya. Kemudian berikutnya adalah dekomposisi busur. Beberapa masalah menarik yang melibatkan
dekomposisi graf G menjadi subgraf atau tipe tertentu. Dalam beberapa masalah kita split atau pisahkan set dari busur G menjadi subset yang saling asing yang kita sebut dengan dekomposisi busur dari G. Misalkan untuk graf yang tidak terhubung G ini. Dekomposisi busur yang natural yaitu dengan membagi set dari busur menjadi subset disjoint yang menunjukkan komponen-komponen dari G tersebut. Jadi satu komponen adalah terdiri dari A, B, C, dan satu komponen adalah D, E, F, G, H. Ya. Dekomposisi busur alami lainnya itu muncul dari ide graf Euler. Di bab 3 ada kondisi di mana suatu graf terhubung itu dikatakan Eulerian, dan tunjukkan bahwa setiap graf Euler pasti kita bisa split, kita bagi menjadi dua siklus yang disjoint. Artinya kita bisa mensplit busur ya dari G menjadi subset yang disjoint. Nah, misalnya seperti ini. Contoh untuk graf Euler G di bawah ini, ada 5 komposisi busur dari G menjadi siklus yang disjoint. Jadi pertama ini misal A, B, C, D, E, F gitu kan. Satu dulu nih, satu. Kemudian siklus satunya yang ini. Ya kan, atau A, F, I berarti yang ini aja. Kemudian B, C, G yang di atasnya. Yang kemudian yang ini terakhir. Nah, gitu. Dan seterusnya ada 5 nih. Di bagian ini kita adopsi pendekatan yang serupa, tapi untuk masalah yang berbeda. Jadi diformulasikan dalam istilah teoretik graf yang melibatkan pemisahan set busur graf menjadi subset disjoint dengan sifat tertentu. Gitu, dan akan diselidiki kemiripannya yang kelihatannya berbeda. Oke, yang pertama adalah dekomposisinya menjadi matching namanya. Jadi graf di bawah ini menunjukkan graf kubus dan 3 set busur yang diindikasikan dengan thick line. Jadi garis tebal. Jadi garis tebalnya itu ini yang pertama. Kemudian yang ini. Dan yang satu lagi adalah yang ini. Itu garis tebalnya. Jadi 3 set ini punya sifat bahwa setiap busur dari graf itu muncul di salah satunya saja. Dan membawa kita pada dekomposisi busur seperti ini. Satu yang ini yang satu yang ini, yang satunya yang ini. Setiap dari set di atas memuat busur yang tidak ada vertex yang sama. Ya kan? Maka set busur yang disebut di atas itu dikatakan matching. Ya, jadi nggak ada dia share vertex yang sama. Di setiap setnya ya, maksudnya di setiap set. Jadi ini dengan C, ini dengan G, ini dengan E, ini dengan B gitu. Atau ini dengan AE, ini dengan dan seterusnya. Ya, jadi set di atas memuat busur yang tidak punya vertex yang sama, yang disebut dengan matching. Jadi kita punya definisinya. Matching dalam graf G adalah set dari busur dari G, di mana tidak ada memiliki vertex yang sama. Ya, set dari busur itu tidak punya vertex yang sama. Setiap graf bisa didekomposisi menjadi matching. Karena ada M busur, maka kita bisa ambil secara sederhana sebagai M matching, di mana setiapnya memuat busur tunggal saja. Gitu kan? Kalau ada M busur ya berarti M tunggal gitu. M busurnya tunggal juga. Kalau ada busurnya 4 ya berarti ada 4 saja gitu busur-busur tunggalnya. Akan tetapi masalah penentuan jumlah matching minimum yang diperlukan untuk mendekomposisi graf yang diketahui itu akan sangat sulit dan biasanya tidak bisa diselesaikan. Ya. Di sini makanya
Di sini kita bisa nyatakan bahwa masalah dekomposisi graf menjadi jumlah minimum matching itu menjadi suatu masalah pewarnaan busur, di mana busur di dalam matching itu warnanya sama, ya kan? Karena dia tidak insiden dengan vertex yang sama tadi, itu makanya dia pasti warnanya sama. Jadi dia untuk contoh wire tadi, untuk 6 komponen dalam satu panel. Nih, wire yang terhubung adalah pertama dibentuk dalam kabel dengan wire itu terhubung ke A dalam satu hole dan terhubung ke B di hole lainnya dan seterusnya. Untuk membedakan wire yang muncul di hole yang sama, maka warnanya harus berbeda. Untuk menentukan jumlah warna minimum yang diperlukan keseluruhan sistem, kita tunjukkan titik koneksi itu dengan vertex dalam graf dan wire dengan busur. Kita peroleh bahwa 5 warna yang diperlukan seperti tadi ya kan untuk mewarnai wire dalam sistem. Ya. Jadi diagram di bawah ini menunjukkan busur setiap warna tadi seperti di contoh pertama. Dari sini kita bisa tahu bahwa dekomposisi busur yang berhubungan dengan pewarnaan busur di atas itu terdiri dari 5 subset dari H yang diwarnai dengan 5 warna. Jadi AF, BC misalnya, ya kan yang warnanya sama nih. Ini tadi. Kemudian AB itu yang warnanya nomor 2, ini, dan yang ini, dan seterusnya. 2, 3, 4, 5. Ya. F dan BC. Jadi dari sini itu sebenarnya sudah terlihat ini sebenarnya matching gitu ya, karena tidak share vertex yang sama. Jadi dalam masalah wire, busur dari setiap warna itu membentuk matching. Tadi Ibu bilang masalah itu penentuan jumlah warna minimum yang diperlukan. Jadi sebenarnya matching itu penentuan warna minimum juga. Untuk mewarnai wire akan sama dengan penentuan jumlah matching yang minimum. Jadi penentuan jumlah warna yang diperlukan itu sama aja dengan mencari jumlah matching yang minimum yang diperlukan untuk mendekomposisikan graf. Dengan kata lain, dekomposisi busur graf itu adalah busur di mana setiap subsetnya membentuk matching. Karena graf G yang dipertimbangkan di masalah pewarnaan wire itu memiliki busur ganda, maka yang bisa kita katakan yang terbaik adalah jumlah matching dibatasi oleh batas dari indeks kromatik yang diberikan oleh versi extended-nya teorema Fiesing, yaitu ini tadi. Oh ini. Ya. D adalah vertex dengan maksimum derajat, di derajat vertex maksimum, dan H adalah jumlah busur maksimum yang menghubungkan sepasang vertex. Ya. Kemudian ada contoh kedua yaitu masalah ujian, penjadwalan ujian. Di akhir tahun akademik semua mahasiswa harus ujian dengan setiap tutornya. Berapa banyak periode ujian yang diperlukan. Untuk melihat apa yang diperlukan, kita perlu contoh sederhana dengan 4 mahasiswa dan 3 tutor. Kita tunjukkan bahwa mahasiswa dan tutor dengan vertex dari suatu graf bipartit, jadi student sebelah kiri, tutor sebelah kanan. Dan terhubung antara vertex student dengan vertex tutor bila mahasiswa perlu diuji oleh tutor. Contohnya misalnya seperti ini. Hubungannya. Berarti mahasiswa A itu perlu diuji oleh tutor A dan tutor C. Misalnya seperti itu ya. Jika 2 busur bertemu di vertex yang sama, maka ujian tidak bisa dilakukan secara simultan. Ya, nggak mungkin gitu ya. Pada jam yang sama, pada saat pukul 9, mahasiswa itu harus ujian A dan ujian B. Nggak mungkin gitu kan. Maka permasalahan yang terjadi adalah masalah dekomposisi busur, di mana kita harus membagi graf menjadi subgraf yang tidak ada 2 busurnya
bertemu, yaitu artinya kita membentuk matching. Dalam kasus khusus, jumlah matching yang diperlukan minimum adalah 3 dan jadwal yang sesuai diantaranya seperti ini. Ya, jadi jam 9 seperti ini. Ya, tidak ada semua yang share atau yang berbagi vertex yang sama. Ya, berarti C pada saat jam 9 tidak ujian gitu ya. Tidak ada yang diuji. Kemudian A yang tidak ujian pada pukul 11. Seperti itu. Sehingga dekomposisi busurnya itu yang ini yang pertama, gambar yang tengah, dan gambar yang terakhir. Ya, sama disebut sebagai pewarnaan busur juga. Jika kita mewarnai jam 9 itu busur dengan warna merah, jam 10 dengan warna yellow, dan jam 11 dengan warna blue, maka warna yang muncul pada setiap vertex, baik mahasiswa maupun tutor, akan semuanya berbeda. Semua busur dari warna yang sama akan membentuk matching. Ya. Jadi busur dengan warna yang sama akan membentuk matching. Berarti yang ini pasti warnanya sama. Ini sama-sama misalnya red semua tadi. Yang ini adalah blue semua dan itu yellow dan seterusnya. Dalam masalah penjadwalan tipe di atas, graf yang dipertimbangkan haruslah graf bipartit. Masalahnya menjadi reduksi ke penentuan indeks kromatik dari graf bipartit. Dan dijawab oleh Koenig bahwa jumlah matching terkecil yang diperlukan sama dengan derajat vertex tertinggi dalam graf bipartit. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya sama dengan derajat vertex tertingginya. Ini derajat vertex tertingginya berapa? 3 ya. 3, makanya ada 3 matching ya kan. Ini 3, ini 3, 3, dan 3. Gitu. Jadi sesuai dengan yang dinyatakan oleh Koenig. Ini sebenarnya mungkin bacanya bukan Koenig ya, karena ada ini ada penulisan apa gitu ya. Bahasa apa itu? Jerman apa rasanya ya yang ada ini. Bukan O sebenarnya, tapi ya anggap aja lah O gitu. Ibu juga nggak paham banget. Yang tertarik bisa cari gitu di Google cara bacanya. Oke, yang berikutnya tadi kalau kita sudah membuat dekomposisi busur yang hubungannya ke matching, sekarang dekomposisinya ke subgraf yang planar. Ya, masalah printed circuit. Ingat masalah printed circuit di bab berapa itu ya? Planar, di gelap planar ya. Berarti graf bab pertemuan ke-13 ya. Komponen elektronik itu dihubungkan oleh conducting strip yang di-print di flat board, jadi board yang rata dari material insulatingnya. Konektor printed demikian itu tidak boleh saling berpotongan ya kan, karena kalau berpotongan pasti ada electrical contact gitu ya, akan ada konslet. Sirkuit, kemudian sirkuit di mana banyak crossing-nya tidak bisa dihindari ya, itu bisa di-print pada beberapa board yang di sandwich di lapis ya, namanya sandwich kan banyak lapisan ya, layernya ya. Kalau satu lapis saja bukan sandwich sih, kita mengada-ada gitu ya. Kalau sandwich itu kan pasti berlapis-lapis ya. Setiap board terdiri dari circuit printed tanpa saling berpotongan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah layer terkecil yang diperlukan untuk sirkuit tersebut. Ilustrasinya seperti ini. Jadi, ada printed circuit punya 36 interconnection. Gitu ya. Dan ditunjukkan oleh graf lengkap K9. Ya. Berarti kalau K9 berapa jumlah vertexnya? N dikali N-1/2 ya. Ya enggak? 9 kali 8/2. Nah, 36 ya kan? Nih. Jadi tidak mungkin mengatur semua interkoneksi itu dalam satu layer.
2 layer pun nggak mungkin, pasti tetap ada yang warnanya sama, pasti ada yang tetap berpotongan. 3 layer diperlukan dan solusinya diberikan di bawah ini. Ya, tuh lihat. Layer 1 misalnya seperti ini, layer 2, layer 3. Gitu. Ya. Sebagai contoh, ini ada contoh lagi yang lain, kalau busurnya ada 28 muncul di layer 2, misalnya 28, 2 ke 8 maksudnya ya. 2 ke 8 munculnya di layer 2. Karena 28 nggak ada di sini gitu. Dan 69 itu munculnya di layer ketiga gitu. Semuanya berbeda. Vertexnya tidak ada yang cross gitu ya. Busurnya tidak ada yang cross. Dan tidak sama gitu ya. Jadi setiap dari graf ini adalah graf planar, lihatnya nggak ada yang crossing gitu. Jadi masalah sirkuit printed itu mereduksi menjadi masalah dekomposisi graf menjadi graf yang lebih kecil, di mana setiapnya haruslah planar. Dengan kata lain, akan merupakan masalah dekomposisi busur di mana busur dalam setiap subset membentuk graf planar. Dalam kasus K9 kita punya 3 dekomposisi busur himpunannya. Yang pertama tadi layer 1, layer 2, dan layer 3. Ya. 1, 2, 1, 3, 1, 6. Ya. Dan seterusnya. Sesuaikan saja. Ide membagi graf menjadi graf planar membawa kita pada pendefinisian ketebalan graf G yang dinotasikan dengan TG. TG itu thickness of G gitu ya. Dari graf G gitu ya. Bukan TG teori graf gitu ya. Yaitu apa TG thickness tadi menunjukkan jumlah graf planar minimum yang bisa digabungkan untuk membentuk G. Jadi contohnya thickness dari graf yang wire atau printed board tadi adalah 3. Nih K9 tadi kan. Kalau untuk sebarang planar graf ya thickness-nya 1 saja gitu. Ya. Secara umum tidak ada yang tahu formulasi khusus untuk memberikan ketebalan suatu graf G. Akan tetapi kita bisa peroleh batas bawah dari TG yang biasanya berhubungan dengan nilainya yang tepat. Kita batasi di sini untuk graf simple karena kita bisa selalu menjadikan satu busur ganda menjadi busur tunggal dan kita bisa buang loopnya seperti di sebelah 1 untuk planar graf ya kan. Jadi kita adopsi notasi ini. Misalkan A adalah bilangan positif. Ini bilangan bulat terbesar atau floor nama lainnya, tanda seperti itu ya ini. Floor, fungsi floor adalah rounded down, jadi pembulatan ke bawah. Sedangkan ini nama lainnya adalah ceiling. Ya, ceiling itu rounded up atau pembulatan ke atas. Jadi kalau Pi 3,14 kalau pembulatan ke bawah berarti 3. Kalau pembulatan ke atasnya jadi 4, gitu kan? Kalau 6,2 pembulatan ke bawah 6, ini 4 dan ini 7 dan 4. Hubungan antara fungsi ini adalah sebagai berikut. Jadi pembulatan ke atas dari A per B itu sama dengan pembulatan ke bawah dari A per B ditambah B-1 per B. Tuh. Ya. Misal 7 per 5 itu berarti 7 per 5 ditambah, ya kan rumusnya ini adalah A per B, B-1 per B. Pembalat A per B ditambah B-1 per B. Ya kan, berarti 7 per 5 ditambah 5 kurang 1, 4 per 5. Kalau ditambahkan adalah 11 per 5. 11 per 5 itu adalah 2, berapa? 2,5 ya. 2 per 5, seperlima, 2 seperlima. Nah, kalau dibulatkan ke bawah yaitu 2. Gitu ya. Karena 7 per 5 juga, 7 per 5 itu adalah 1, 2 per 5 ya kan.
Kalau dibulatkan ke atas ya 2. Oke. Jadi catatan jika A integer maka pembulatan ke bawah dari A dan pembulatan ke atas dari A ya tetap A. Sehingga kita punya rumus ini. Teorema ini. Jika G adalah graf terhubung sederhana dengan N vertex dan M busur, maka ketebalan G itu lebih dari sama dengan pembulatan ke atas dari M per 3N-6. Ini hubungannya kemarin dengan graf planar ya kan. Teorema ini 3N-6 dengan 2N-4. Dan ini akan ketebalannya juga lebih dari sama dengan M per 2N-4. G-nya tidak punya triangle, tidak punya segitiga. Ya ini menurut corollary di teorema di bab 11. Jumlah busur dalam graf planar terhubung sederhana dengan N vertex dan M busur itu kan paling banyak ini. Jadi jumlah busur pada setiap layer ya paling banyak 3N-6. Paling banyak gitu. Karena ada M busur bersama-sama, jadi jumlah graf planarnya harus paling banyak M per 3N-6. Kan tetapi jumlah dari graf planar itu integer karena dia paling banyak gitu berarti pembulatan ke atasnya. Ini juga paling banyak gitu ya yang tidak punya triangle jadi haruslah M ini dan ini karena integer harus dibuat pembulatan ke atas. Sekarang dideduksi untuk batas bawah untuk ketebalan dari graf lengkap dan graf bipartit. Kalau graf lengkap seperti ini, kalau graf bipartit ini. Ini bukti kalau G-nya KN, maka M-nya kan segini, jumlah vertexnya, jumlah busurnya. Jadi kalau kita lihat dari teorema yang tadi, ya 13.7 sebelumnya tadi, TKN, ini setengah N min 1 M per, ya kan? M per 3N min 6, M per 3N min 6, sederhanakan. Nih, dengan menggunakan sifat ini, kita bisa tulis ekspresinya, nih cek sendiri, itu sederhanakan gitu seperti ini. Ya, batas bawah dari N plus 7 per 6. Dan untuk KRS, M-nya ya R kali S, ya kan, kalau bipartit kan seperti itu. Tinggal kalikan aja, dan tidak punya segitiga. Jadi masih rumusnya tadi, M per ini, M-nya berarti-gantikan RS. Jadi ini. Ya. Bisa diperlihatkan bahwa ketebalan dari KN adalah N plus 7 per 6 untuk semua N. Kecuali N-nya 9 dan 10. Dan bila TKN-nya sama dengan 3 juga. Karena TKN-nya 3. Ya kan tadi kan K9 tadi kan 3. Bukan 9 tambah 7, berapa 9 tambah 7? 16 dibagi 6. 16 bagi 6. 2, 4 per 6 ya. Iya. Ya kan? 3 gitu kan. Oke. Tidak diketahui apakah pertidaksamaan di bagian B itu akan selalu jadi sama dengan, tapi tentu saja untuk semua graf bipartit lengkap dengan vertex yang kurang dari 48. Simpulannya, walaupun kita tidak bisa menyelesaikan masalah sirkuit printed tadi secara umum, tapi kita punya batas bawah untuk solusi tersebut. Dan batas ini mendekati nilai sesungguhnya kadang-kadang. Ya. Jadi tadi dekomposisi menjadi matching, dekomposisi menjadi subgraf planar, sekarang dekomposisi menjadi spanning subgraf. Jadi subgraf tapi perentang. Masalah rute bus. Di county tertentu ada sejumlah perusahaan bus yang saling berkompetisi. Setiap perusahaan mau menjalankan layanannya yang membuat setiap kota di county tersebut. Sedemikian sehingga penumpang hanya menggunakan perusahaan tersebut dapat lewat atau berjalan atau bergerak dari satu kota ke kota lainnya.
Akan tetapi County Council tidak memperbolehkan perusahaan yang berbeda untuk beroperasi sepanjang route yang sama. Jadi berapa banyak perusahaan yang bisa diakomodasikan. Kita selesaikan masalah ini dengan menggambarkan graf yang vertex-nya menunjukkan tahun, kota, dan busur menunjukkan jalannya. Nih, seperti ini misalnya. Ada 11 tahun ya, dan ada 22 jalan. Setiap perusahaan bis itu perlu jaringan yang menghubungkan 11 kota tersebut, sehingga setiap perusahaan harus memberikan setidaknya 10 jalan yang berhubungan. Karena hanya ada 22 jalan, maka jumlah perusahaan maksimum yang bisa diakomodasikan adalah 2 saja. Ya, diagram di sini menunjukkan alokasi jalan dari 2 perusahaan tersebut. Nah, misalnya Red Devil yang ini rutenya dan Purple Peril seperti itu. Berbeda. Ya, masing-masing berbeda. Rutenya tidak ada yang sama antara kedua perusahaan tersebut. Alokasi jalan yang demikian pada perusahaan memberikan dekomposisi busur dari graf original. Setiap subgraf dalam dekomposisi ini harus memuat busur yang insiden dengan semua vertex dan harus terhubung. Jadi harus insiden dengan semua vertex, insiden dengan semua busur, insiden di sini dengan semua vertex, dan harus juga terhubung. Sehingga apa? Penumpangnya bisa travel, bisa lewat, bisa berjalan, bisa lalui dari kota ke kota lainnya dengan menggunakan bis. Jadi masalahnya tereduksi menjadi masalah dekomposisi graf menjadi jumlah maksimum subgraf terhubung. Dan setiapnya itu harus memuat vertex dari graf tersebut. Sehingga subgraf tersebut dinamakan spanning subgraf. Ya, ini spanning subgraf tapi spanning subgraf karena dia semua vertexnya ikut. Gitu ya, include every vertex of the graph. Kita notasikan jumlah subgraf spanning itu dari graf G dengan SG. Jadi S itu menyatakan spanningnya. Ekspresi untuk SG itu diperoleh oleh Klute ini yang dibuktikan di tahun 61. Ada teorema, misalkan G adalah graf terhubung punya n vertex, maka spanning dari G itu adalah integer terbesar, di mana pernyataan di bawah ini benar. Untuk setiap integer K kurang dari sama dengan N, paling tidak atau sedikitnya ada K-1 dikali SG. Busur yang harus di-remove agar membuat G menjadi tidak terhubung menjadi K komponen. Ilustrasinya kita pertimbangkan graf G di sini, di mana SG-nya ada 2, ya kan? Tadi SG-nya 2. Kemudian seperti yang kita lihat di contoh 13.4 tadi. Ini ya. Nih, ya kan? Put tadi. SG-nya ada 2. Ya kan? Karena cukup integer yang tertingginya. Oke. Untuk mendiskonektedkan G menjadi 2 komponen, berarti kita harus meremove 3 busur, ya kan? 3/2-1 kalau kita sesuaikan dengan rumus tadi. Ini. 3/2-1, kemudian kalau meremove 3 komponen harusnya perlu 5 busur, jadi 5/2, jadi SG-nya 5/2. Kalau menjadi 4 komponen harus 7 busur, sehingga 7/3 dan seterusnya. Kalau 11 komponen, berarti harus membuang semua 22 busur, sehingga 22/10. Jadi integer terbesar yang memenuhi semua pertidaksamaan ini adalah 2. Gitu ya, semuanya 2 integer terbesarnya. Ya. Formal proof di sini sulit diberikan, jadi ada remark-nya saja. Asumsikan graf G itu
telah didisconnectedkan atau dibuat tidak terhubung menjadi K komponen dengan meremove, dengan membuang R busur. Untuk memiliki sistem yang terhubung, setiap perusahaan bis itu setidaknya punya K-1 busur yang terhubung antara komponen yang beragam tersebut. Jadi jika ada perusahaan bus sebanyak SG, maka R-nya harus lebih dari sama dengan K-1 dikali SG. Tadi dekomposisi menjadi spanning subgraph, sekarang dekomposisi menjadi spanning tree. Ya, beda ya kan, spanning subgraph dengan spanning tree. Tree ya pohon gitu. Pohon tapi perentang. Tuh ya. Nah, kalau ini tadi adalah spanning subgraph. Karena memuat semua vertex. Kalau spanning tree pasti memuat semua vertex juga, tapi harus berupa tree, pohon. Pohon sifatnya apa? Bahwa tidak ada siklus. Ya kan? Nah, variasi lainnya yaitu di sini. Masalahnya misalkan setiap perusahaan bis beroperasi dari depot dari salah satu kota dan memilih setiap rutenya menjadi lintasan di luar vertex lainnya dan harus kembali dengan cara yang sama. Maka setiap subgraf terhubung itu haruslah membentuk pohon. Dengan kata lain, graf bisa didekomposisikan menjadi pohon perentang. Dekomposisi tersebut mungkin hanya bila jumlah busur dalam graf adalah kelipatan dari jumlah busur dalam pohon perentangnya. Jadi jika graf G punya N vertex dan M busur, maka M-nya haruslah kelipatan dari N-1 karena dalam pohon jumlah busurnya adalah N-1, ya kan? Karena kalau sama-sama M berarti akan ada cycle-nya, siklusnya. Jadi variasi lain dari rute bis tadi, misalnya N-nya 11, M-nya 22. Graf bisa didekomposisi menjadi pohon perentang jika dan hanya jika dua dari jalan tidak digunakan yang sama oleh setiap perusahaan. Misalnya route 38 dan 56 gitu ya. Itu di-remove dari graf, maka subgrafnya bisa dibentuk menjadi spanning tree. Gitu. Ya, jadi bentuknya seperti ini dan seperti ini kalau di-remove. Datanya tadi 38 dan 56. 56-nya ini dan 38-nya ini yang kita buang. Kalau kita lihat gambar awalnya. 38 dan 56. Jadi kita bisa remove. Kalau pohon perentang kita remove aja gitu. Jadi nggak ada memang di sini 38 dan 56. Gitu. Ya, karena semuanya harus dilewati gitu. Berbeda dengan si spanning subgraph tadi, semuanya harus ada gitu ya. Paling tidak ada gitu. Nah, ini jadi di remove ini. Semuanya meremove ya kan. Nah, itu. Jadi grafnya bisa dikomposisi menjadi spanning tree. Di sini syarat perlu dan cukup untuk keberadaan dekomposisi dari pohon perentang. Kalau G adalah graf terhubung dengan N vertex dan S-nya adalah N-1L, S-nya adalah N-1 busur, maka G bisa didekomposisi menjadi S pohon perentang jika dan hanya jika untuk setiap integer positif K yang kurang dari sama dengan N harus adalah setidaknya K-1 kali S busur yang harus di-remove. Ya, buktinya dengan teorema 13.9 tadi sebelumnya, teorema ini menyatakan bahwa G bisa didekomposisi menjadi S pohon perentang kalau S sama dengan SG. Akan tetapi G dapat didekomposisi menjadi S subgraf terhubung di mana setiapnya memuat setiap vertex dari G. Maka setiap subgraf yang demikian harus punya N-1 busur ya kan tadi syaratnya kalau pohon. Dan harus oleh karena itu haruslah merupakan pohon perentang karena tidak ada busur yang dibiarkan membentuk siklus. Gitu ya.
Jadi haruslah N-1-nya. Jadi kita sudah tentukan ekspresi untuk jumlah maksimum dari perusahaan bis yang bisa diakomodasi pada tipe masalah pertama, dan kita peroleh juga syarat perlu dan cukupnya untuk keberadaan solusi dari tipe masalah kedua. Oke, itu yang ada di akhir aplikasi masalah pewarnaan busur. Pertama tadi matching, kemudian ada dekomposisi menjadi subgraf, ada subgraf planar, kemudian masalah penjadwalan gitu ya. Kemudian yang terakhir ini tadi adalah subgraf perentang, kemudian pohon perentang gitu ya. Itu semua berhubungan dengan masalah pewarnaan graf dari dekomposisi suatu graf. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan sampai pertemuan ke-15. Jadi hari ini terakhir perkuliahan kita teori graf gitu ya. Sampai ketemu semester depan dengan mata kuliah yang lain. Kalau masih ada, jangan sampai ketemu lagi dengan mata kuliah yang sama, maksud Ibu ya. Cukuplah sekali ini aja gitu, walaupun kita belum pernah bertemu mungkin secara fisik gitu di kelas gitu ya. Selamat berpuasa, masih lama kita puasanya, baru 4 hari gitu ya. Tetap semangat belajar, persiapkan untuk ujian minggu depan. Ya, waktunya dimulai dari 9.40. Dengan waktu lama selesainya nanti ditentukan, lihat aja. Ya. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup kuliah kita pada pagi hari ini menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.